rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, engkau mengajak satu orang ke jalan hidayat lebih baik daripada engkau bawakan aku rampasan perang, harta yang banyak, ataupun kekuasaan dari sebuah negeri. Itu bukan itu yang saya cari, tapi saya ingin semua orang dapat hidayat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam medan pertempuran, tatkala berjihad, banyak sahabat terbunuh, terluka. Datang laporan kepada Nabi Muhammad, teman-teman kita banyak yang terluka, sumpahi mereka, kutuk orang-orang yang memerangi kita. Nabi menjawab, dalam situasi perang, ma bu'istu la'anan wala sabbabah. Saya diutus oleh Allah bukan sebagai tukang caci maki, bukan sebagai tukang laknat. Itu bukan saya. Habis, ini kita lagi perang. Innama bu'istu rahmatan lil alamin. Aku, walaupun perang atau aku diutus oleh Allah untuk rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat, dia minum minuman keras, kemudian dihukum. Setelah dihukum, terulang kejadian, dihukum lagi dengan hukum yang berlaku sampai 3 kali, dihukum lagi, tertangkap, dihukum. Beberapa sahabat yang lain kecewa dan marah. Ini orang dihukum berkali-kali, dia tidak jerah. Orang ini pantas untuk dilaknat, semoga dilaknat oleh Allah. Maka Nabi mendengar ucapan tersebut, Nabi marah. Nabi menegur orang ini, la takun lisyaitan aunan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan di dalam membuat saudaramu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dikuasai oleh nafsunya, terkena minuman keras. Jangan kamu membuat dia makin hanyut, makin ikut dengan syaitan, tarik ke dia. Nabi berpesan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim, jahat, ataupun mazlum, terzalimi, dijahati. Bela dia. Sahabat bilang, kami membela saudara kami kalau dia dijahati, dizalimi, ditindas. Tapi kalau dia menindas, dia menjahati, dia zalim, belanya bagaimana? Nabi bilang, dengan mencegah dia daripada kejahatan tersebut. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi bilang, jangan engkau maki dia, sesungguhnya dia tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, tidak melulu orang yang berbuat jahat hanya ada kejahatan pada dirinya tanpa ada nilai kebaikan sama sekali. Bukan. Tidak bijaksana pikiran semacam ini. Tidak semua orang yang jahat berarti 100% jahat. Tidak. Tapi pasti ada nilai kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Ada satu orang datang kepada Rasulullah di tengah majelis. Ya Rasulullah, saya minta izin. Izin apa? Izinkan saya mau jalankan semua syariat Islam. Cuma saya izin satu, izinkan saya untuk berzina. Ini kalau di majelis kita ada orang macam begitu, tengah-tengah majelis agama, tahu-tahu bilang saya izin berzina. Apa yang terjadi? Mungkin kita pukuli, atau kita marah, kita maki, kurang ajar, tidak menghargai majelis. Tidak. Nabi malah mengatakan, kemari, mendekatlah. Didekatkan orang tersebut, sampai betul-betul dekat di hadapan Nabi Muhammad. Nabi bertanya, apakah engkau rela seseorang berzina dengan ibumu? Dia bilang, saya tidak rela, kurang ajar itu. Apa engkau rela ada orang berzina dengan istrimu, atau anak perempuanmu, atau adik perempuanmu? Disebutkan keluarga perempuan yang satu persatu, dan dia berkata, saya tidak rela. Nah begitu juga, kalau engkau ingin berzina, bukankah wanita yang engkau ajak berzina, mungkin dia itu ibunya seseorang, anaknya seseorang, istrinya seseorang, keluarganya seseorang. Sebagaimana engkau tidak rela, mereka pun juga tidak rela. Maka masuk ke akal orang tersebut. Dia bilang, betul ya Rasulullah, sekarang saya taubat. Tapi didikan Nabi belum selesai sampai di situ. Nabi bilang, mendekatlah lagi. Sampai betul-betul dekat di hadapan Rasul. Rasulullah meletakkan telapak tangan beliau di dada orang itu. Itu orang berkata, wallahi, demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat telapak tangannya dari dadaku, melainkan tidak ada kejahatan yang lebih aku benci daripada perbuatan zina. Hilang, luntur kecintaan kepada perzinaan dari dalam hatiku ini, berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ada seorang wanita, dia mengaku, ya Rasulullah, saya berbuat zina, tolong hukum saya. Maka Nabi berkata, kamu hamil, ya tunggu sampai hamilmu selesai. Sudah selesai melahirkan, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah selesai kehamilanku, susui sampai 2 tahun. Sudah selesai menyusui, ya Rasulullah, sekarang tolong dirikan hukum Allah kepadaku. Didirikan hukum Allah. Saat didirikan hukum Allah, ada beberapa orang berkata, orang ini, wanita ini bagaikan seekor anjing yang dihukum. Nabi marah, menegur, tahu apa engkau? Saat ini dia sedang berenang di sungai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang lebih hebat dari dia yang menyerahkan nyawanya untuk
menjalankan aturan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tetap melarang sahabat untuk mencaci, walaupun dia itu orang yang maksiat. Mungkin dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berpesan di dalam hadis beliau, sekarang ini akan datang Ikrimah bin Abi Jahal. Ayahnya Abi Jahal adalah Fir'aun dari umat ini, sangat jahat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, putranya Ikrimah akan datang masuk Islam. Tolong, kata Rasulullah, jangan sebut-sebut keburukan ayahnya, kata Nabi Muhammad. Terus Nabi berpesan secara umum kepada para sahabat, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Jangan kalian mencaci maki orang-orang musyrikin yang sudah meninggal dunia, jangan dicaci maki. Mengapa? Yang terganggu yang masih hidup. Anak-anak mereka yang masuk Islam, yang masih hidup, mereka terganggu kalau kalian caci maki ayah dan leluhur mereka yang sudah meninggal dunia. Jangan caci maki. Agama Islam tidak dibela dengan makian. Agama Islam tidak dibela dengan cacian. Agama Islam berjaya di bumi Indonesia ini, di semua tempat di seluruh penjuru dunia, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan kegigihan, dengan kesungguhan di dalam mengemban dakwah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Amar ma'ruf, mengajak, memerintahkan manusia kepada kebaikan dengan cara baik-baik. Nahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan kita amar ma'ruf dengan cara yang mungkar, atau nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Jadi dua mungkar sekarang yang perlu dirubah. Tapi kita amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Kita dakwah, menjalankan ajaran Nabi. Siapa yang kita contoh? Nabi Muhammad. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini jalanku, ini jalannya Rasulullah, caranya Nabi, metodenya Nabi. Apa jalannya Nabi, kita ikuti. Nabi dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah menghakimi apa yang ada di dalam hati orang lain, atau menganggap orang ini jahat selama-lamanya, sial selama-lamanya di neraka. Tidak, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selama 23 tahun berdakwah, diuji, diteror, ditindas, diganggu, diboikot, diperangi, beliau Nabi Muhammad tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahkan tidak pernah menyumpahi kecuali kepada individu-individu tertentu yang disebutkan, yang mana Rasulullah tidak menyumpahi mereka, melainkan sudah terbukti kalau mereka itu min ahlin nar dengan mata pandangan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu tidak disumpahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengajarkan di dalam ketegasan beliau, di balik ketegasan juga dengan rahmat dan kasih sayang beliau, Rasulullah berjihad, Rasulullah berperang, Rasulullah gigih berdakwah siang dan malam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan rahmat dan kasih sayang, keindahan Islam di dalam semua perilaku beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada tawanan perang, lihat, tawanan perang, mereka beberapa menit yang lalu membunuhi, memerangi kaum muslimin, ada tawanan perang, Nabi pesan apa? Istausu bil asiri khairah. Saya pesan, perlakukanlah tawanan dengan baik-baik. Hingga tawanan perang di kota Madinah, mereka mendapatkan jamuan makanan yang paling istimewa, mendapatkan jamuan makanan yang paling istimewa. Kita membaca ayat di dalam Al-Quran, Allah memuji sekelompok manusia dari ahli baitnya Nabi Muhammad, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang non muslim, dia beri makan. Sayyidina Ibrahim, dia tidak mau makan kecuali bersama tamu. Berjalan 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer mencari tamu, ngajak mereka makan. Awalnya dulu ada orang minta dijamu oleh beliau, maka Nabi Ibrahim berkata, baik, saya jamu engkau, tapi dengan syarat ikuti agama saya, masuk Islam. Orang itu berkata, saya tidak mau. Ya sudah. Tidak lama Allah Ta'ala kirimkan wahyu menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, orang ini dia berpuluh-puluh tahun dia kufur terhadap saya, kata Allah. Tapi saya tidak pernah putus rizkinya sehari pun juga. Baru hari ini saya wakilkan rizkinya melalui engkau mengajukan syarat ini dan itu. Maka Nabi Ibrahim mencari orang tersebut, bertaubat kepada Allah, sini ayo jamu ke rumah saya. Bilang, tadi saya minta jamu engkau tidak mau.
minta jamuanmu engkau tidak memberikan. Bilang, betul, saya ditegur oleh Allah Ta'ala. Tuhanmu menegur aku, menegur engkau gara-gara aku. Dibilang, iya. Maka sekarang aku ikut kepada ajaranmu, kepada ajaran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azamatuh. Nah, karenanya itu, saudara-saudara sekalian, kita hendaknya tunjukkan ke dunia ini keindahan Islam. Di dalam bidang apapun juga, al-mu'min aina wudi' nafa'. Mu'min dimanapun dia ditempatkan, diposisikan sebagai apapun, manfaat. Mau menjadi presiden, mukmin. Mau menjadi menteri, mukmin. Mau menjadi pejabat, mukmin. Mau menjadi orang di pasar, pedagang, dia mukmin. Sebagai mukmin dimanapun dia memberikan manfaat, manfaat kepada semua, memberi, membantu, menunjukkan keindahan Islam di dalam profesi apapun yang dia miliki. Angkat citra Islam, bukan menjatuhkan citra dan agama Islam ini. Disebutkan bahwasanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang di Mesir itu, rahimahullah, beliau pernah berdialog dengan salah seorang tokoh yang ekstrim, begitu. Yang mana orang ini kalau ada yang tidak sependapat dengan dia atau beda aliran, beda agama, dia ledakkan, dibunuh, diledakkan. Berdialog, berargumentasi. Kemudian Sya'rawi bertanya, saya mau tanya, kamu ketika membunuhi orang-orang yang tidak sejalan dengan engkau, orang-orang yang beda agama dengan engkau, kamu bom mereka, iya. Mereka mati, masuk surga atau neraka? Dijawab, ya masuk neraka. Oh iya. Pertanyaan kedua, tujuan syaitan memasukkan manusia ke dalam surga atau neraka? Dijawab, syaitan tujuannya memasukkan manusia ke dalam neraka sebanyak mungkin. Ya kalau begitu kamu dengan syaitan sama. Satu tujuan, satu misi. Mungkin kamu lebih hebat dari syaitan. Syaitan untuk memasukkan orang ke dalam neraka perlu proses. Itu orang sholat panjang lebar bertahun-tahun, begitu dibikin tidak ikhlas, dibikin riya, dibikin ujub, dibikin makan yang tidak baik, hingga akhir hayatnya masuk neraka. Perlu proses panjang lebar. Tapi ini dia lebih hebat, lebih pinter. Sekilas langsung memasukkan orang ke dalam api neraka, tidak. Nabi Muhammad diutus untuk mengevakuasi manusia sebanyak mungkin dari neraka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah lembut dalam segala hal. Ada satu orang, ini terakhir, satu orang berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid bilang, wahai Harun Ar-Rasyid, wahai Khalifah, wahai Sultan, saya mau memberikan nasihat kepada Sultan, tapi terima, maaf, nasihat saya kasar, terima. Maka Harun Ar-Rasyid berkata, kalau nasihat kamu kasar, lebih baik kamu diem. Loh kenapa? Kamu tidak mau terima? Terus terang, Allah mengutus orang yang lebih baik dari engkau.